Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku pelajar SMP Al-Islam Krian, pernahkah kalian melihat setetes air? Ya, setetes air yang ringan, yang lemah, yang kecil jika dibandingkan dengan sebuah batu yang keras. Mungkin di antara kita pernah berpikir, siapalah saya? Apa yang bisa saya lakukan? Saya tidak sama dengan mereka. Kalau mereka bisa ini, bisa itu kan mereka. Tapi saya beda. Saya seperti inilah saya. Inilah kemampuan saya. Jika kalian berpikir seperti ini, ketahuilah, ternyata kalian tidak sendiri. Banyak di antara kita di luar sana yang punya pemikiran yang sama. Merasa dirinya tidak berguna, siapalah saya, apa yang bisa saya lakukan, dan lain sebagainya. Dan ketahuilah, ada seorang anak yang persis sama, memiliki pemikiran yang sama dengan apa yang kita pikirkan sekarang. Dia merasa tidak berhasil dengan sekolahnya. Dia merasa belajarnya yang dia lakukan selama bertahun-tahun selama ini sia-sia, karena apa yang telah dia pelajari sangat sulit sekali masuk ke dalam kepalanya. Ketika dia menghafalkan, dia ulang hafalannya sekian kali, bahkan berjam-jam dia mengulang hafalan, tapi ketika dia setorkan, mendadak hilang dari kepalanya. Dia merasa gagal dengan sekolahnya, dia putus asa, dia menyerah, dan akhirnya dia memutuskan dia harus keluar. Larilah dia dari sekolahnya, entah kemana tujuannya, yang penting keluar dari sekolah ini, meninggalkan sekolah ini sejauh mungkin yang dia bisa. Ketika di tengah perjalanan, tiba-tiba hujan turun dengan lebatnya dan memaksa dia untuk berteduh. Dia sampailah di sebuah gua, dia memutuskan masuk dalam gua itu, berlindung dari lebatnya hujan. Di tengah keheningan gua, kemudian dia mendengar ada setetes air yang jatuh. Dia perhatikan ada tetesan air yang jatuh dari langit-langit gua, menetes di atas sebuah batu. Dan kemudian dia lihat di atas batu itu, ternyata tepat di atas tetesan itu, batu itu berlubang. Ternyata tetesan air yang lemah, yang kecil itu bisa melubangi batu yang keras. Dia merenung, dan di tengah perundungannya itu, dia menemukan bahwa kunci dari semua itu adalah konsistensi, atau dalam bahasa agama kita disebut dengan istiqomah. Lantas dia berpikir, jika batu saja yang sekeras itu bisa berlubang dengan tetesan air yang lemah, bagaimana dengan kepala saya? Bagaimana dengan otak saya? Tentunya yang tidak sekeras batu itu. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali lagi ke sekolahnya. Dia memutuskan kembali untuk belajar dengan satu kata kunci, yaitu istiqomah. Dan kalian bisa menebaknya. Yang terjadi kemudian adalah faktanya berbalik 180 derajat. Dia menjadi murid yang sangat cerdas, dan bahkan dia berhasil lulus sebagai murid yang terbaik. Tahukah kalian siapa dia? Beliau adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama besar yang menjadi panutan ulama sekarang ini, pengarang ratusan kitab. Fathul Bari, 12 jilid kitabnya yang merupakan syarah dari Sahih Bukhari, dan banyak lagi kitab lainnya. Dan kalian harus paham juga bahwa dalam menuntut ilmu diperlukan hati yang bersih. Salah satu kunci mendapatkan hati yang bersih adalah memfilter apa yang kita masukkan dalam perut kita. Karena sekali kita memasukkan makanan yang salah, karena sekali kita memasukkan makanan yang haram ke dalam mulut kita, dan daging kita tumbuh dari barang yang haram, darah kita tumbuh muncul dari barang yang haram, dia akan masuk ke dalam otak kita, maka otak kita pun sulit digunakan untuk belajar. Jadi hati-hatilah untuk memasukkan makanan. Pastikan apa yang kita makan adalah barang yang halal, baik itu secara zati ataupun secara hukmi. Karena bisa saja barang itu halal secara zatnya, tetapi ketika kita mendapatkannya dengan cara yang haram, dengan cara yang salah, maka barang itu menjadi haram. Jambu halal, tapi ketika kita mendapatkannya dengan mencuri, maka jambu itu menjadi barang yang haram. Wifi itu halal, tapi kalau kita mencuri wifi tetangga, itu adalah wifi yang haram.
kalau kita gunakan untuk menuntut ilmu, maka ilmu kita jauh dari kata barokah. Maka berhati-hatilah, pilihlah yang halal, karena halal itu aman. Berikutnya, yang tak kalah penting adalah lakukan semua itu dengan kejujuran. Ya, kejujuran. Pastikan kalian melakukannya dengan jujur, karena sepintar apapun kalian, sesukses apapun kalian, kalau kalian melakukannya tidak dengan jujur, maka semuanya itu akan sia-sia. Sekian, jangan lupa untuk terus berusaha, tetap optimis, dan kita serahkan semua hasilnya kepada Allah. Kita bertawakal, barengi dengan berhati-hati memasukkan makanan yang halal ke dalam tubuh kita, menjauhkan dari barang yang haram, dan kita lakukan semua itu dengan jujur. Insya Allah kita akan mendapatkan hasilnya. Manjadda wajada. Barang siapa yang berusaha dengan maksimal, berikhtiar dengan sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan hasilnya. Insya Allah. Kita semua berdoa, saya berdoa, semoga kita semua menjadi orang-orang yang berhasil suatu saat kelak. Amin. Amin. Sekian, jangan lupa untuk menuliskan sesuatu di kolom komentar. Itu sebagai bukti kehadiran kalian, absensi kalian di pembelajaran daring kali ini. Tetap sehat, tetap semangat. Saya akhiri dulu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.